Cerita cerdas ceria. Kisah persahabatan yang menyembuhkan. Pada suatu pagi, Ogin sedang berjalan-jalan ketika dia melihat seekor anak anjing kecil yang menggigil kedinginan. "Anjing kecil yang malang," kata Ogin. "Aku akan merawatmu." Dia memangku anak anjing itu, dan sejak saat itu, mereka pun bersahabat. Dia menamai anak anjing itu Dodo. Dan setiap hari setelah dia pulang bekerja, keduanya berjalan bersama. Mereka makan bersama, merayakan ulang tahun bersama, dan persahabatan mereka pun terus tumbuh dari tahun ke tahun. Kemudian, di suatu hari yang menyedihkan, Ogin jatuh sakit. Sebelum dibawa ke rumah sakit, dia meminta tetangganya untuk merawat Dodo. Dodo berbaring dan sabar menunggu Ogin kembali. "Jangan khawatir, Dodo, dia akan segera kembali," ujar si tetangga. Ogin tidak kunjung sembuh. Dia memohon dokter agar anjingnya diizinkan masuk, namun dokter menolak. Hewan dilarang masuk ke rumah sakit. Dodo sangat merindukan Ogin hingga suatu hari, anjing itu tidak tahan lagi. "Aku akan melacak Ogin sampai ketemu," pikirnya. Ketika Dodo sampai di rumah sakit, anjing itu menyalak. Ini dia, baunya seperti bau Ogin. Dia mulai menggonggong agar Ogin tahu kehadirannya, tetapi suara gonggongannya malah mengganggu para pasien. Dan anjing itu pun langsung diusir. Tiba-tiba, dia melihat pria ramah yang memasuki rumah sakit. "Aku tahu," pikir Dodo. "Aku akan bersembunyi di antara kedua kakinya." Namun, sia-sia saja, ekor dan kakinya terlihat jelas sehingga penyamarannya terbongkar. Dodo yang malang itu kembali diusir. Tapi dia tidak menyerah. "Aku akan berlari ke dalam dan menabrak pot di pintu masuk," pikirnya. Saat mereka teralihkan, "Aku akan menyelinap." Tetapi Dodo tertangkap lagi karena petugas keamanan rumah sakit duduk di depan pot itu dan melihat semuanya. Malam itu, kembali di tempat tidurnya, Dodo tidak bisa tidur. Dia harus menemukan cara untuk bisa masuk ke rumah sakit. Tiba-tiba, terlintas ide di benaknya. "Guguk, bangun! Aku membutuhkan bantuanmu." Guguk adalah anjing tetangga. Dalam keadaan mengantuk dan menguap, Guguk bergumam, "Apa maumu, Dodo? Tidurlah. Sudah larut malam. Aku membutuhkanmu untuk menemaniku ke rumah sakit." "Kamu sakit?" jawab Guguk. "Tidak, kita harus pergi. Nanti akan kujelaskan di perjalanan." Dodo menceritakan kejadian saat berusaha mengunjungi Ogin dan menjelaskan bahwa dia perlu mencoba lagi saat semua orang tertidur. Ketika mereka sampai, Dodo menaiki punggung Guguk untuk menjangkau jendela. Dia mulai bergoyang dan berteriak, "Diam!" Guguk menjawab dengan menyeringai, "Cepatlah, tubuhmu kecil, tapi sangat berat." Akhirnya, Dodo bisa masuk ke jendela dan jatuh ke lantai rumah sakit. Dia melihat seorang perawat lewat, tapi dia bisa bersembunyi di balik lemari, tepat pada waktunya. Dengan bantuan indera penciumannya, Dodo bisa menemukan Ogin. Tempat tidur Ogin agak tinggi, tetapi Dodo bisa melompat ke kursi di dekatnya, lalu ke tempat tidur itu. Ogin merasakan garukan anjingnya di dadanya. "Dodo, itu kamu? Bermimpikah aku?" Ogin memeluk anjingnya dan bertanya, "Kok bisa masuk?" Tetapi Ogin merasa lemah dan langsung terlelap kembali. Dengan bantuan Guguk, Dodo pulang ke rumah sebelum fajar agar tidak ada yang memergokinya. Di malam-malam berikutnya, Guguk membantu Dodo memanjat ke jendela rumah sakit, dan Ogin pun sembuh dengan cepat. Para dokter terkejut dengan perkembangan kesehatannya. Suatu malam, Dodo tertidur dengan cepat di samping Ogin. Dari luar rumah sakit, Guguk memanggilnya, "Dodo, hari sudah hampir siang. Kamu akan kepergok." Namun Dodo terlalu lelah, sampai-sampai dia tidak mendengar peringatan Guguk. Penjaga rumah sakit mengejar Guguk, dan anjing itu hampir tidak bisa lolos. Sementara itu, dokter memasuki ruang perawatan Ogin. "Mengapa ada anjing di tempat tidur pasien? Ini anjing yang minggu lalu mencoba masuk rumah sakit." "Namanya Dodo," ujar Ogin, sambil memeluk anjing kecilnya. "Dia kesini tiap malam dan pergi dini hari, tapi hari ini dia kelelahan." "Tahu tidak, menurut saya, anak anjing Anda menjadi alasan Anda pulih," kata sang dokter.
dokter itu mengadakan pertemuan dengan semua dokter lainnya untuk menceritakan kisah Dodo dan Ogin. Kemudian, katanya, "Ayo kita putuskan, apakah kita izinkan hewan piaraan di rumah sakit?" Setelah diskusi panjang, hampir semuanya memilih ya. Dengan gembira, dokter memberitahu Ogin, "Kami akan membuat ruang bagi hewan untuk membesuk tuannya yang sakit. Pasien bisa lebih cepat pulih." "Oh, ngomong-ngomong, sekarang Anda bisa pulang. Anda sudah sembuh total." Sejak saat itu, rumah sakit tersebut sudah menyembuhkan banyak pasien dengan bantuan hewan yang menjadi teman mereka.